Umat Muslim sering mengatakan bahwa Musa menubuatkan Muhammad dalam kitab Ulangan 18 ayat 18. Pertanyaannya, apakah benar demikian atau itu hanya klaim yang tidak berdasar? Mari kita gali fakta yang sebenarnya dalam video ini. Sekarang, mari kita baca kitab Ulangan 18 ayat 18, yang berbunyi demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Mari kita gali ayat ini secara mendalam. Yang pertama, umat Muslim menilai, ada kesamaan peran dan kehidupan antara Musa dan Muhammad. Keduanya dianggap sebagai nabi, pemimpin bangsa, serta pembawa hukum dari Tuhan. Kedua, frasa dari antara saudara mereka diartikan bukan sebagai sesama orang Israel, melainkan menunjuk kepada keturunan Ismail, yang menurut penafsiran sebagian ulama merujuk pada bangsa Arab. Yang ketiga, ungkapan, "Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya," dianggap sesuai dengan cara Muhammad menerima wahyu, yaitu melalui ucapan yang disampaikan secara lisan. Pertanyaannya adalah, apakah kesamaan ini cukup untuk menyimpulkan bahwa yang dimaksud oleh Musa adalah Muhammad? Karena itu, mari kita melihat lebih dalam, siapakah sebenarnya yang benar-benar memenuhi ciri-ciri seperti Musa, seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mari kita teliti langkah demi langkah. Yang pertama, siapa yang berbicara dan kepada siapa? Di sini sangat jelas konteksnya. Allah sedang berbicara kepada Musa di hadapan umat Israel. Allah berjanji akan membangkitkan seorang nabi bagi mereka, yaitu bagi bangsa Israel. Dengan kata lain, nubuat ini bukan ditujukan untuk bangsa lain, tapi spesifik untuk umat pilihan Allah, Israel. Kedua, siapakah yang dimaksud dengan saudara mereka? Dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, frasa saudaramu atau dalam bahasa Ibrani disebut achicha, muncul lebih dari 100 kali. Dan secara konsisten merujuk kepada sesama bangsa Israel, bukan kepada bangsa lain seperti keturunan Ismail atau bangsa Arab. Contohnya dalam kitab Ulangan 17 ayat 15, Allah berfirman, "Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidak boleh kau angkat atasmu." Jelas, konteks kata saudara di sini adalah sesama bangsa Israel. Jadi dapat disimpulkan, nabi yang dijanjikan Allah akan muncul dari antara saudara mereka sendiri, bukan dari luar Israel. Juga dari sisi silsilah, Muhammad tidaklah termasuk dalam saudara Israel, seperti yang dimaksud dalam konteks perjanjian Allah. Ketiga, seperti apakah ciri-ciri nabi yang seperti Musa itu? Musa bukanlah nabi biasa. Dalam kitab Ulangan 34 ayat 10, Musa berbicara secara langsung dengan Allah muka dengan muka. Musa adalah perantara antara Allah dan umat Israel. Ia membawa hukum Taurat, menegakkan perjanjian dengan Allah, dan menjadi pemimpin rohani, sekaligus pembebas bangsa. Pertanyaan untuk umat Islam, apakah Muhammad pernah berbicara dengan Allah secara langsung seperti Musa? Menurut catatan Islam sendiri, Muhammad menerima wahyu lewat malaikat Jibril, bukan secara langsung dari Allah. Berbanding terbalik dengan Yesus, menurut Injil, berbicara langsung dengan Bapa di surga, bahkan berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Disinilah muncul paradoks besar. Muhammad menyampaikan pesan dari Allah, tetapi Yesus adalah pesan itu sendiri. Muhammad membawa firman, tetapi Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Musa menjadi jembatan antara Allah dan manusia. Sementara Yesus adalah jembatan itu sendiri. Maka, ketika Allah berjanji akan mengutus orang nabi seperti Musa, nabi itu harus memiliki hubungan yang unik, langsung, dan mendalam dengan Allah, seperti Musa, bahkan lebih dalam lagi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana nubuat ini dipahami oleh para pengikut Yesus sendiri. Dalam kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 22, Rasul Petrus mengutip Ulangan 18 ayat 18. Ia berkata kepada orang Yahudi,
Tuhan Allahmu akan membangkitkan bagimu seorang nabi seperti aku dari antara saudara-saudaramu. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Lalu Petrus menegaskan bahwa nubuat itu digenapi dalam diri Yesus Kristus. Artinya, ayat ini telah dikutip dan diterapkan oleh para rasul kepada Yesus jauh sebelum Muhammad lahir. Seperti Musa, Yesus menjadi perantara antara Allah dan manusia. Seperti Musa, ia menegakkan perjanjian. Namun, Yesus lebih tinggi dari Musa, karena ia menyelesaikan perjanjian itu dengan darahnya sendiri di kayu salib. Musa membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Yesus juga membawa seluruh umat manusia keluar dari perbudakan dosa. Musa memberikan hukum yang tertulis di atas loh batu, sedangkan Yesus menulis hukum itu di hati manusia melalui Roh Kudus. Musa berbicara dengan Allah di atas gunung, namun Yesus datang sebagai Allah yang turun dari surga. Jadi, sangat penting bagi kita untuk mengenali siapa nabi yang seperti Musa itu. Karena jika kita salah mengenalinya, kita bisa saja terjebak mengikuti nabi yang sesat. Kesimpulannya, dalam Ulangan 18 ayat 18, apakah benar Musa menubuatkan tentang Muhammad? Jelas tidak. Karena konteks, silsilah, dan isi nubuatannya, semuanya menunjuk kepada Yesus. Karena Yesus adalah satu-satunya yang berasal dari Israel, yang berbicara dengan Allah muka dengan muka, melakukan mujizat, dan menjadi pengantara sejati antara Allah dan manusia.